Refleksi kritis terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara pada pendidikan dan pengajaran yang ada di Indonesia. Perlu kita ketahui sebagai guru bahwa peserta didik itu tidak pernah sama. Setiap peserta didik yang ada di dalam kelas itu pasti memiliki sifat yang berbeda-beda. Sama seperti Tuhan menciptakan manusia, bahwa anak kembar siam sekalipun itu pasti memiliki perbedaan walaupun hanya sedikit. Begitu juga dengan siswa kita, tidak semua sama, pasti memiliki perbedaan kebiasaan, bahasa daerah, kemudian tradisi, bahkan budaya yang ada. Di dalam perbedaan inilah kita sebagai guru harus mengikuti kemauan siswa atau yang dikenal dengan pendidikan yang berdiferensiasi. Ini yang tugas wajib kita sebagai guru, harus memberikan pendidikan terhadap siswa sesuai dengan keunikan yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Terhadap perubahan zaman, pendidikan itu pasti berubah. Dan ini bersifat kekal. Pendidikan itu harus berubah dari zaman ke zaman, di mana perubahan itu harus kita sesuaikan dengan kodrat peserta didik. Kodrat peserta didik ini ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam diibaratkan bahwa pendidik itu adalah seorang petani. Ketika petani memiliki banyak benih, memiliki banyak tanaman yang harus ditanam, maka si petani harus menyesuaikan jenis tanaman dengan cara menanam dan menumbuh kembangkan tanaman tersebut. Nah, seperti kita guru, ketika anak itu hobinya menggambar, maka kita harus lebih banyak memberikan pelajaran yang mengarah kepada hobi dan anak tersebut. Lalu kodrat zaman, artinya terjadi perubahan zaman. Dari zaman saya sebagai peserta didik dan zaman sebagai saya sebagai guru, itu terjadi perubahan yang sangat drastis dan sungguh berbeda. Sekarang ini sumber belajar itu bukan hanya guru. Guru hanya sebagai fasilitas atau fasilitator. Di zaman saya sebagai murid, guru adalah satu-satunya sumber ilmu. Di zaman sekarang, guru bukanlah satu-satunya sumber ilmu. Belajar bisa di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Inilah perubahan yang ada. Lalu, relevansinya terhadap zaman sekarang, murid itu adalah sesuatu yang harus kita ikuti kemauannya. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa guru harus menghamba kepada siswa. Menghamba ini memiliki definisi yang sangat perlu kita hayati dan kita cermati. Artinya kita harus lebih menghargai, menghormati siswa yang ada di dalam kelas kita. Dengan kita menghargai, maka menimbulkan pendidikan yang holistik, yang berarti seimbang. Ketika pendidikan terjadi seimbang antar siswa, inilah yang menimbulkan kebijaksanaan terhadap siswa. Ketika kebijaksanaan ini ada, maka pendidikan di Indonesia akan maju, akan menemukan keunikannya dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang ada dalam Undang-Undang Pendidikan Indonesia. Terima kasih.